Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever. Nah, di belakang gue ini sudah ada Mercedes-Benz B-Class. Ini tipe B200 yang pernah gue review waktu diluncurkan di IMS 2019 lalu. Bentar. Aduh, kenapa nih? Aduh. Waduh, kok juga jadi cewek? Deng, gue Julia Fasti, Reza Rever versi cewek. Nah, di belakang gue ini udah ada Mercedes-Benz B-Class yang sebenarnya sebelumnya udah pernah di-review juga sama Reza Rever. Jadi nanti di video ini gue bakal lebih bahas kelebihan dan kekurangan dan impresi gimana berkendara menggunakan B-Class ini. Jadi nanti kalau mau lihat yang lebih detail ada linknya di sini ya. Nah, nggak usah berpanjang-panjang lagi, kita lanjut ya ke kelebihan dan kekurangan mobil ini. Nah, yuk langsung aja kita bahas bagian depannya. Nah, yang gue suka di bagian depannya ini, di bagian lampu DRL-nya, itu kalau di B-Class nih dibikin lebih 2 garis ya. Beda sama yang E-Class yang cuma 1 garis, padahal mereka tuh basisnya sama. Jadi ini benar-benar membedakan B-Class dibanding E-Class. Dan sayangnya tapi, karena yang masuk ke Indonesia ini Progressive Line, jadi bagian bumper bawahnya ini kurang agresif ya kelihatannya. Padahal kalau secara pribadi gue lebih suka B-Class dibanding E-Class untuk desain yang generasi terbaru. Sama seperti E-Class, dia sudah menggunakan all LED pada bagian lampu. Begitu pula pada bagian sen. Overall, desain depan B-Class ini terlihat cukup elegan dan terlihat lebih proporsional dibanding generasi sebelumnya. Yuk kita bahas mesinnya. Nah, ini dia mesinnya. Mesinnya sendiri menggunakan mesin yang sama dengan E-Class yang memiliki 163 horsepower dengan torsi 250 Nm yang dialirkan ke roda depan melalui transmisi 7 percepatan dual clutch. Namun, ada yang kami sayangkan, yaitu adalah penggunaan mesin yang berbeda dengan varian berangka 200 di belakangnya, seperti di E200 dan GLC 200. Karena keduanya menggunakan mesin bertenaga 194 horsepower. Namun, di B200 ini hanya menggunakan mesin 1300 cc dengan tenaga 163 horsepower dan yang kami kurang suka adalah belum adanya peredam pada kap mesin. Meski begitu, cover mesin sudah diberikan dan juga sudah ada firewall yang cukup tebal. Kita lihat dari bannya ya di samping. Ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan yang di E-Class, dia ini pakainya malah konfigurasi 20555R17. Jadi dia tuh pakai yang 17 inci, sedangkan di E-Class ini udah pakai yang 18 inci. Tapi yang menariknya lagi, dia ini udah pakai Michelin. Jadi agak lucu ya, ini kan mobil MPV, tapi dikasih ban yang high performance. Dibanding di E-Class pakainya Bridgestone doang. Penggunaan ban yang 1 inci lebih rendah dengan konfigurasi ban yang lebih tebal. Jelas menandakan B-Class lebih mengutamakan kenyamanan. Oke, kalau dari samping sendiri, kalau kalian lihat dia tuh sudah tidak menggunakan desain boxy seperti yang ada di generasi sebelumnya. Malah dia tuh lebih ada siluet yang memang diambil dari basis E-Class. Jadi kelihatan lebih hatchback ya sebenarnya. Dan yang gue suka lagi, dia tuh udah pakai LED di kaca spionnya. Dan juga ini udah ada garis chrome yang menurut gue ini makin elegan ya untuk sampingnya. Udah gitu nih juga roofline ini agak tinggi, jadi di dalam tuh kerasa banget banyak space-nya. Yap, meski dari luar terlihat kecil, namun siap-siaplah dengan surprise-nya. Nah, seperti yang tadi udah gue bilang, B-Class ini masuk ke MPV. Nah, yang lucunya di Indonesia itu, kalau mau masuk ke kelas MPV, formatnya itu harus 7-seater. Padahal, kalau di luar negeri, tidak harus seperti itu. Yang penting dia itu punya space dan akomodasi yang lebih baik, dia bisa masuk ke dalam kelas MPV. Jadi ya makanya kenapa si B-Class ini
bisa masuk ke MPV karena memang dari generasi sebelumnya pun dia memang memiliki space dan akomodasi yang jauh lebih baik dari hatchbacknya yaitu si E-Class gitu. Oke, overall desainnya ini walaupun dia MPV udah nggak ada kesan boxy lagi, jadi masih ada siluet hatchbacknya ya, jadi cantik banget dan elegan banget. Cuma yang disayangkan catatan di sini adalah adanya fake exhaust ini, yang sebenarnya udah ada mulai trennya nih dari E-Class, B-Class, dan bahkan yang baru rilis minggu lalu si GLS. Jadi sangat disayangkan ya. Namun, desain belakang sudah sangat bagus, ditambah adanya lampu yang sudah all LED, baik itu rem lampu kota, lampu sen, dan lampu mundur. Nah, bagaimana dengan kelegaan kabinnya? Mampukah ia memasukkan koper-koper ini? Secara kapasitas, ia memiliki 455 liter untuk baris 2 tegak dan tidak ada lip sama sekali, sehingga mempermudah untuk memasukkan dan mengeluarkan barang. Maka memasukkan koper-koper ini cukup luar biasa mudah. Masih kurang space. Bisa ditambah dengan melipat baris keduanya yang punya konfigurasi 40-20-40 dan rata lantai, sehingga memiliki space 1540 liter. Nice banget. Yap, meski terlihat kecil layaknya hatchback, ia tetap spacious di dalam. Bagaimana dengan kabinnya? Nah, sebelum kita masuk ke dalam, jangan lupa like video ini, subscribe ke CVT Indonesia, dan juga nyalakan lonceng notifikasi. Dan juga jangan lupa main ke Instagram kita ya, di @cvt.indonesia. Yuk kita lihat dalam ya. Nah, di belakang ini yang gue suka banget, walaupun dia itu di luar kelihatannya nggak terlalu besar, tapi kalian bisa lihat sendiri ya, ini space di belakang ini kerasa banget besarnya. Lihat nih, gue legroomnya tuh luas, kepala gue juga jauh banget ini ke atas, jadi kerasa banget ini tuh MPV gitu, yang space dan akomodasinya tuh luar biasa lebar gitu. Bahkan dibanding dengan kasta C-Class yang satu di atasnya, dia ini lebih spacious ya menurut gue. Dan yang gue suka lagi, dia ini udah ada armrest di sini, dimana dia tuh menambah kenyamanan. Yang ini nggak ada di E-Class. Dan yang satu lagi gue suka adalah ini nih, soket USB-C. Jadi menambah kesan modern dari mobil ini. Nah, yuk lihat interior depannya. Nah, overall nih ya, di bagian depannya ini tuh mirip banget sama di E-Class, AMG E35 dan GLA. Dan yang ada di B-Class ini. Jadi kalau kalian lihat ini udah pakai layar yang 10 inci. Terus juga ini kalau yang sebelah kiri itu untuk MBUX, dan yang di sebelah kanan ini untuk speedometer yang bisa ada 3 mode. Ada progresif, terus ada klasik, dan juga ada sport. Juga ada understated yang membuat simple dan clean look. Lalu juga bisa dibuat full navigasi di speedometer. Cocok nih buat yang gak terlalu hafal jalan. Oh iya, pengaturannya semua bisa diatur melalui setir yang keren ini. Yang kanan untuk mengatur speedometer dan juga mengatur cruise control. Dan yang kiri untuk mengatur layar entertainment MBUX-nya, yang juga bisa diatur melalui touchpad ini. Selain itu, MBUX ini memiliki sistem voice command yang canggih banget. Hey Mercedes, Yes, please. turn ambient light into red. Okay, I am changing the color. Voila, langsung berubah merah deh ambient light-nya. Oh iya, nggak cuma ambient light yang bisa diatur. Hampir semua komen bisa diatur olehnya. Dan ini membuat MBUX menjadi sistem entertainment yang paling canggih di dunia. Untuk urusan konektivitas, sama seperti di belakang. Semua soket sudah USB-C. Ini benar-benar future-proof nih. Oh iya, dia pun sudah Apple CarPlay dan Android Auto. Tinggal colok aja gadget kalian lalu akan nyala di MBUX-nya. Namun, sayang entah kenapa, ini seperti kepotong dan tidak full screen di mobil ini. Dan yang gue suka lagi adalah pengaturan kursinya. Selain kursinya yang udah nyaman banget, ini tuh kalian bisa ngaturnya ini di bagian pintu. Jadi nggak perlu lagi tuh rogo-rogo di bawah, kebingungan, paling kalau lagi nyetir gitu kan. Ditambah lagi, dia sudah punya 3 memory seats. Nice banget pokoknya. Dan pengaturan setirnya meski belum elektrik, namun sudah bisa tilt dan teleskopik. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita cobain gimana rasanya bawa mobil ini. Yuk kita coba ya, pakai seatbelt dulu yang pasti. Yuk, jalan yuk. Akhirnya gue merasakan rasa berkendara dari B-Class ini.
pertama gue akan bahas mengenai posisi mengemudinya. Ini menurut gue fleksibel banget ya, karena dia tuh bisa diatur mau sampai bawah banget biar terasa sporty kayak bawa hatchback, atau bahkan naik banget kayak kalau kalian bawa MPV. Jadi rasanya tuh commanding banget ya. Nah, untuk suspensinya sendiri, dia ini terasa bantingannya itu lebih empuk ya dibanding A-Class. Mungkin ini karena penggunaan ban yang 1 inci lebih kecil dibanding dari A-Class. Dan memang karena dia ini MPV, dia mengincar rasa kenyamanan. Yap, selain itu ada satu fitur di B-Class ini yang juga mengedepankan kenyamanan, yaitu kinetic seats-nya. Walaupun bukan massage seats, tapi jujur fitur ini lebih berguna untuk perjalanan jauh. Karena dia akan secara aktif menggerakkan kursi. Dan ini berfungsi untuk membuat badan kita tidak cepat jenuh dan pegal selama perjalanan. Sehingga bisa enjoy terus deh. Untuk handlingnya sendiri, walaupun dia tidak sebaik A-Class, dia sudah jauh lebih baik dibanding generasi sebelumnya dan MPV lain. Nah, bagaimana dengan peredamannya? Nah, untuk peredaman mobil ini cukup baik ya. Dia itu ada di angka 62 decibelmeter. Ini terasa lebih baik dibanding A-Class karena ada sistem peredaman bawah yang terasa lebih baik ya. Padahal ini kondisi lalu lintas ini lagi rame gitu. Bagaimana dengan karakter mesinnya? Nah, rasa berkendara di dalam tol menggunakan mobil ini rasanya ini mirip dengan mengendarai A-Class yang udah pernah dibahas oleh Reza dan Gopa sebelumnya. Putarannya sendiri terasa ada di putaran atas ya. Ini karena mobil ini tuh ada turbonya yang memang baru teraktivasi kalau di putaran atas. Dan ini memang untuk mengejar efisiensi dari mobil ini. Bicara mengenai efisiensi, mobil ini karena ada idling start, dia itu di dalam kota bisa mencapai 12,1 km per liter. Sedangkan untuk di figur luar kota, karena ada cruise control, dia bisa mencapai 18,5 km per liter. Ini cukup baik ya untuk mobil kelas Eropa ini. Ya, sekarang kita akan coba akselerasi 0 sampai 100 dari mobil ini. Sebelumnya, mobil ini tuh punya 3 mode berkendara. Ada Eco yang bisa diganti di sini, ada Comfort, dan juga ada Sport. Nah, untuk akselerasi ini kita akan pakai mode yang Sport supaya dia ada di performa tertingginya. Nah, sebelumnya juga kita bakal matiin traction control di head unit sini. Terus juga matiin AC. Oke, udah mati. Yuk kita coba ya. Mobil ini dapat menuntaskan 0 sampai 100 km per jam itu dalam 8,4 detik dalam pencatatan kami. Cukup baik ya untuk mobil yang hanya 1300 cc. Penggabungan yang sempurna antara mesin 1300 cc dengan turbo dan transmisi 7 speed dual clutch-nya membuat mobil ini terasa bukan mobil yang main-main performanya. Nah, sampai juga kita ke kesimpulan dari review B-Class ini. Jadi kesimpulannya, untuk B-Class ini cocok banget buat kalian yang pingin dapat mobil MPV dengan space dan akomodasi yang bagus, tapi tetap stylish dengan gaya hatchback. Sekian dari saya, Julia Fasti. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi di CVT Indonesia. Dadah!